hakikat ideologi. Tapi sebelum itu, ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional agar menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Kita tidak ya? 1, 2, 3. Cinta, aku untukmu. Pada proklamasi, sedia kota untukmu. Pancasila sang negara, gaya dibangun bersama-sama. Berilah di bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Materi hari ini membahas tentang makna dan hakikat ideologi. Kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, unsur, dan fungsi dari ideologi dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dan memahami unsur esensial ideologi secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan peran penting ideologi dalam kehidupan berbangsa. Kita langsung masuk ke dalam pengertian. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang secara harfiah terdiri dari dua suku kata, yaitu idea atau logos. Idea atau idea. Idea, ID berarti gagasan, konsep, cita-cita atau pandangan. Sementara logos berarti Ilmu atau pengetahuan. Jadi kesimpulannya, ideologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan tentang gagasan atau cita-cita. Ideologi menurut para ahli, yang pertama ada Padmo. Dia menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh atau ide dasar. Kemudian ada menurut W. White. Beliau menyatakan bahwa ideologi merupakan asas pendapat, pandangan atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu bangsa. Kemudian ada lagi A.S. Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori, ekonomi, dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi secara keseluruhan, ideologi adalah kumpulan gagasan, pandangan, nilai, atau kepercayaan yang tersusun secara sistematis, diatur oleh bangsa, dan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa unsur utama ideologi? Ada apa aja di situ? Gagasan berisi pemikiran tertentu, sistematis, teratur, dan saling berhubungan atau berkaitan. Akal budi berarti hasil pemikiran manusia, tujuan itu cita-cita yang jelas. Pedoman, petunjuk, perilaku, dan yang itu disepakati oleh masyarakat atau seluruh masyarakat di negara. Ada 3 sifat esensial menurut Kunto Wibisono. Yang pertama itu ada keyakinan. Keyakinan itu maksudnya kepercayaan bahwa nilai ideologi tersebut paling benar. Yang kedua ada mitos. Maksudnya adalah pemahaman suci yang menyatukan identitas perasaan warga. Kemudian yang terakhir ada loyalitas. Maksudnya adalah kesetiaan menurut dan mempertahankan ideologi. Fungsi ideologi menurut Ramlan Surbakti ini dua. Yang pertama tujuan cita-cita, yang kedua tujuan cita-cita yang maksudnya adalah menjadi arah kemana bangsa akan berbawa dan apa yang ingin dicita-citakan bersama di masyarakat. Intinya goalsnya ya. Pemersatu bangsa yang maksudnya menjadi dasar persatuan dan aturan penyelesaian jika terjadi konflik atau masalah sosial. Fungsi ideologi secara lengkapnya, secara umumnya yang pertama itu ada struktur kognitif. Maksudnya adalah cara pandang untuk mengerti dunia dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, orientasi dasar. Maksudnya adalah memberi arah tujuan hidup yang jelas agar tidak tersesat. Aspek fungsi norma dasar maksudnya adalah patokan berlakunya, batasan benar dan salah, dan boleh atau tidak boleh di dalam lingkungan masyarakat. Jadi itu adalah pengertian dan fungsi dari ideologi. Ada unsur utama, kemudian ada sifatnya juga. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Sekarang kita masuk ke tugas diskusi kelompok. Silakan nanti setelah dibagikan kelompok, kalian kumpul bersama kelompoknya. Itu minta kalian buat meja kelompok ya, kelompok belajar senyaman mungkin. Ini mau buat kelompok kayak bagi ya. Itu dari sini ke sana 3, 1 aja. 2, 2. Nah, Dina. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompoknya. Kelompok 2 di belakang ya. Di depan sudah ibu tulis diskusi kelompok 1 membahas tentang pengertian ideologi, kelompok 2 membahas tentang unsur dan sifat esensial ideologi, kemudian kelompok 3 membahas tentang fungsi ideologi secara mendalam. Tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompoknya membahas materi atau tugas yang sudah ditentukan di sini.
Waktunya dikasih 20 menit. Di sini, selain kalian berdiskusi, kalian juga harus menyiapkan pertanyaan. Di sini kan kalian sudah tahu nih, tempat temunya. Dan kalian juga harus menyiapkan satu pertanyaan untuk satu kelompok. Nah, jadi kalian selain menjawab pertanyaan yang ada di KPD, kalian harus menyiapkan satu pertanyaan untuk utamanya. Siapa yang mau di sepedanya ada buku dan pena? Silakan kerjasama dengan kelompoknya, bertukar pendapat dan jelas. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Isi dulu ke kelompoknya atau anggota kelompoknya ditulis. Dina? Bapak tidak nanya. Ya boleh. Bisa menggunakan fungsi ideologi itu gimana? Di kolom 3 ya, kolom 3 itu bahas tentang fungsi ideologi. Di sini sudah jelas ada fungsi menentukan ramuan berbakti, kemudian disebutkan dan dijelaskan dengan utamanya. Nanti ya, ibu jelaskan secara singkat, kalian jelaskan lagi secara detail. Mungkin saya harus jawab, kan sih, saya mungkin sama kita bahas tidak. Saya harus jawab dengan kita tidak menang kuat. Mungkin kalau kita bisa cantik ya. Di alam ya, atau ini. Ada sebelum kamu diskusi lagi. Silakan. Ibu Rasa Ibu diskusinya, silakan kalian tentukan siapa yang akan presentasi ke depan. Perkenalan diri dulu. Sebelumnya saya mau berdoa Ibu Bapak. Perkenalkan diri kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang makna dan hakikat ideologi. Kelompoknya ada siapa aja? Kelompoknya ada saya sendiri dan Husna, Nova dan Najib. Pertama, apa asal kata ideologi dan arti harfiahnya? Asal kata dari bahasa Yunani yaitu ide yang artinya gagasan, konsep atau cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, artinya ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Ya, dan yang kedua, jelaskan pengertian ideologi menurut para ahli ini. Yang pertama, Patmo Wardono. Ideologi adalah pandangan hidup atau cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Wewit, ideologi adalah seperangkat gagasan yang berlaku dan diambil oleh sebuah tokoh atau bangsa. Kemudian menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat ide atau gagasan yang menjadi dasar organisasi politik atau sosial. Kemudian menurut Pamphlet, ideologi adalah sistem pemikiran yang membantu kita memahami dunia dan mengatur tindakan kita. Menurut Mubiarto, ideologi adalah pandangan hidup yang menjadi dorongan dan arah tujuan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir menurut David Miller, ideologi adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang dipakai untuk membenarkan tindakan atau kebijakan. Berdasarkan pendapat para ahli, kesimpulan pengertian ideologi adalah kumpulan, gagasan, pandangan atau nilai-nilai yang tersusun, rapi, dan diambil oleh masyarakat atau bangsa dan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Oke, cukup. Ada lagi? Oke, cukup. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 1 yang membahas terkait pengertian ideologi secara etimologi dan menurut para ahli. Sangat bagus dan lengkap sekali jawabannya. Kalian sudah berhasil ya, sudah berhasil menjelaskan arti kata ideologi secara etimologi, kemudian secara menurut para ahli, definisi menurut para ahli, kemudian kalian juga menyimpulkan poin-poin yang lain juga sudah mencapai ke intinya. Kita akan dulu teman-teman. Sekarang sesi tanya jawab. Karena waktu kita sudah sedikit, jadi kasih waktu kesempatan. Setiap kelompok bertanya, setiap kelompok ditanya oleh satu jadi membuka satu pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir dalam kelompok 2 ingin bertanya. Kalian menyimpulkan ideologi adalah kumpulan gagasan yang dijadikan pedoman. Pertanyaannya, apakah semua pemikiran atau gagasan manusia bisa disebut ideologi atau ada syarat khusus supaya sebuah gagasan itulah yang disebut ideologi? Jelaskan alasannya. Oke, terima kasih Fitri dari kelompok 2 ya. Pertanyaan yang sangat kritis. Kita kasih waktu semuanya untuk mencari jawabannya. Silakan ke kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan. Ayo. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami, tidak semua gagasan bisa disebut ideologi. Ada salah satunya gagasan biasanya hanya pemikiran pribadi atau kelompok kecil. Sedangkan ideologi itu harus sesuai sistematis diakui, dianut dan disepakati oleh masyarakat luas atau bangsa, serta dijadikan dasar arah tujuan hidup bersama. Kalau hanya gagasan pribadi yang tidak diakui orang lain, itu baru sekadar pemikiran dasar, belum jadi ideologi. Bagaimana dengan saudara Bisri? Apakah sudah memahami jawaban dari saya? Ya, sudah bisa dipahami ya? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup ya? Oke, jawaban yang diberikan Dina sudah sangat tepat sekali. Tapi ya, sudah sangat tepat sekali. Kalian bisa bebas, kalian bisa membedakan dengan jelas antara sekedar gagasan atau ideologi. Intinya ada pada penerimaan dan kesepakatan bersama sebagai pedoman hidup. Menjalankan tugas dan mudah dimengerti, bagus dan mudah dipahami. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan next kelompok 2 silakan berdepan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian kelompok 2, gerak bagian orang itu yang nanti ya bisa dipakai. Ini kalian presentasi kepada dia.
bisa dipahami. Hasil dari diskusi kami adalah 1. 6 unsur pembentuk ideologi adalah ada sekumpulan ide atau gagasan tertentu. Gagasan itu tersusun secara sistematis atau teratur, bersumber dari pemikiran atau akal budi manusia, memiliki tujuan yang ingin dicapai, menjadi pedoman atau acuan hidup, dianut dan dihayati oleh sekelompok manusia atau bangsa. Jawaban nomor Itu adalah hasil analisis atau kajian dari kelompok 2 tentang membahas unsur beasiswa sosial ideologi. Kalau kalian memperhatikan pasti sudah memahaminya. Kerja bagus untuk kelompok 2 ya. Kalian sudah menemukan penjelasan 6 unsur pembentuk ideologi secara berurutan dan tepat. Penjelasan mengenai unsur sosial menurut Kunto Wibisono yang keyakinan mitos dan loyalitas sudah menjelaskan materinya dengan cukup mendalam dan sesuai dengan materi. Dan saya sangat setuju dengan pendapat kalian bahwa ideologi bukan hanya tentang sekedar gagasan, tapi sesuatu yang bisa dipercaya dan dipertahankan. Penjelasan kalian juga sudah membuat teman-teman menjadi paham kenapa unsur-unsur itu sangat penting agar sebuah ideologi bisa hidup di tengah masyarakat. Jawabannya lengkap, penyampaian jelas, dan sudah sangat memuaskan. Sekarang, sesi tanya jawab. Silakan ke kelompok 1 dan 3 yang mau bertanya kepada kelompok 2, Ibu persilakan ya. Dan akan mendapatkan poin tambahan seperti tadi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Desya dari kelompok 3 yang memberi pertanyaan. Kalian menjelaskan ada unsur esensial yaitu loyalitas kesetiaan. Pertanyaannya, jika masyarakat sudah tidak setia atau tidak lagi mengikuti ideologi tersebut, apa yang akan terjadi? Apakah ideologi itu masih bisa bertahan? Berikan contoh sederhana. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Setia memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Tapi pas waktu diskusi sama teman-temannya untuk menjawab, untuk memberi jawaban kepada kelompok 3. Silakan diskusi. Silakan kelompok 3 dan kelompok 1 mendengarkan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Terima kasih pertanyaannya. Menurut pendapat kami, jika unsur loyalitas hilang, maka ideologi itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena ideologi itu sebagai keyakinan dan kesetiaan berikutnya. Kalau masyarakat sudah tidak peduli atau tidak mau memperhatikannya, lama kelamaan ideologi itu akan ditinggalkan, hilang atau diganti yang lain. Contohnya, seperti aturan dalam organisasi, kalau anggotanya tidak setia dan tidak mau menjalankan aturan, organisasi itu pasti akan berubah atau berubah. Bagaimana saudara bisa setia? Apakah jawabannya bisa dipahami? Bagaimana kelompok 2? Bisa. Cukup ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalian berhasil menjelaskan bahwa ideologi itu bukan sekedar tulisan, tetapi juga harus dihayati dan dipertahankan. Contoh juga yang kalian berikan juga sangat relevan. Kalian juga sudah memahami betapa pentingnya unsur loyalitas dalam sebuah ideologi. Kerja yang bagus, kerja kelompok yang sangat bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, fungsi ideologi. Dan hasil jawaban dari diskusi kelompok 3 yaitu yang pertama, menurut Ramlan Surbakti, sebagai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai bersama, sebagai pemersatu masyarakat dan penyelesaian masalah atau konflik yang ada. Yang kedua, Yang lain perhatikan. menurut Seorjanto P.O.S. Kowardojo, struktur kognitif, cara pandang atau memahami dunia dan lingkungan sekitar. Orientasi, memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Norma, menjadi aturan atau patokan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Identitas, ciri khas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain. Kekuasaan dan semangat, memberikan kekuatan mental dan semangat untuk berjuang. Sekian hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari sejati kali kelompok 1 ingin bertanya. Kalian menjelaskan salah satu fungsi ideologi adalah pemersatu bangsa. Tapi kenyataan tidak ada konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat. Pertanyaannya, kalau sudah ada ideologi, kenapa masih ada konflik? Apakah faksi ideologi juga berfungsi? Bagus pertanyaan. Teman-teman silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut pendapat kami, ideologi beragam, tapi konflik itu terjadi karena sebagian kami sebagai masyarakat yang belum memahami atau belum menjalani nilai-nilai dari ideologi tersebut dengan benar. Ideologi itu fungsinya sebagai dasar atau aturan lainnya. Tapi kalau manusia sendiri yang belum mau bersatu atau masih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, maka konflik bisa terjadi. Jadi, masalahnya ada pada pelaksanaannya, bukan pada ideologinya yang salah atau gagal. Jawaban dari kelompok 3 terkait pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1 sangat mendalam dan tepat sasaran. Pertanyaan juga presis. Kalian bisa membedakan antara isi ideologi dengan pelaksanaannya. Memang benar ideologi sudah memberikan jalan dan aturan, tetapi kembali lagi kita sebagai warga negara untuk menjalankannya.
Penjelasan kalian sangat kritis, pertanyaan juga sangat kritis, soalnya sangat luar biasa. Secara keseluruhan hasil kalian semua sangat bagus dan lengkap. Semua poin materi, pengertian, solusi, ideologi sudah jawab dan terbahas dengan tuntas. Kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa bekerjasama dengan baik dan memahami materi dengan benar. Karena materi kita sudah selesai dan waktunya juga sudah habis dan kita juga ini sudah cukup ya. Untuk kegiatan kita dari kita hari ini lebih menunjukkan dan manfaatnya. Kita harus percaya dengan konsep bergambar. Berdoa selesai. Silakan.